Inspirasi Kepri. Penghasilan membangun Kota Batam atau bisnis kesulitan. Saya tahu saudara pasti saudara mendukung saya. saat silaturahmi dengan relawan Kota Batam. 2024 akan segera berlalu. Berbagai peristiwa politik di Kepulauan Riau telah terjadi sepanjang tahun ini. Tim Batam TV telah merangkum sejumlah isu politik yang pernah disajikan sepanjang 2024. Bersama saya Flavia Donella Bangun, inilah Lensa Politik. Penghasilan membangun Kota Batam atau bisnis Kesulitan. Saya tahu saudara pasti saudara mendukung saya. saat silaturahmi dengan relawan Kota Batam. Mengawali tahun 2024 jelang pelaksanaan Pilpres dan Pileg, suasana politik di Kota Batam memanas. Spanduk pasangan Prabowo Gibran yang dipasang di landmark Welcome to Batam dicopot Bawaslu. Akibat pencopotan ini, TKD Prabowo Gibran melaporkan Bawaslu ke polisi. Penghasilan membangun Kota Batam atau bisnis Kesulitan. Saya tahu saudara pasti saudara mendukung saya. saat silaturahmi dengan relawan Kota Batam. Keberadaan baliho raksasa di landmark Welcome to Batam tidak berlangsung lama. Sejak diduga terpasang pada Sabtu 31 Desember 2023 sore, baliho tersebut langsung dicopot oleh Bawaslu Kepri dan Bawaslu Batam pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, Minggu 1 Januari 2024. Kita menghimbau ya kepada peserta kontestan pemilu serentak 2024 ini bisa melakukan kegiatan kampanye sosial kampanyenya, pemasang alat peraga kampanyenya itu di zona yang telah ditetapkan KPU supaya mengikuti aturan-aturan main dari KPU. Pencopotan yang dilakukan Bawaslu ini disambut tim kampanye daerah pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dengan melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kota Batam kepada polisi. Mereka merasa telah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Batam melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Terkait daripada pemasangan baliho Prabowo Gibran di Welcome to Batam tersebut, kita dari tim TKD Prabowo Gibran Provinsi Kepri sudah melayangkan surat ke pemerintah Kota Batam dan kita sudah mendapatkan izin ya. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan baliho tersebut, kita sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Setelah insiden pencopotan spanduk tersebut, perhatian publik kemudian tertuju pada kunjungan para kandidat yang akan berkontestasi di Pilpres. Seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Mahfud MD. Kunjungan ketiganya disambut meriah oleh para pendukung setianya. Ketiga tokoh tersebut berusaha menarik simpati pemilih dengan berbagai program unggulan, berusaha menggali dukungan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
Saat silaturahmi dengan relawan di Kota Batam pada Sabtu 13 Januari 2024, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar dan mengikuti hati nurani. 5 tahun sekali di TPS, di tempat pemungutan suara, di dalam bilik suara, saudara-saudara punya kekuasaan di tanganmu. Saudara-saudara akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Tapi 5 tahun ini sangat penting. Kita sekarang berada di tengah persimpangan jalan. Kita mau menuju negara yang hebat, negara yang kuat, negara yang kaya, negara yang rakyat yang makmur, negara yang tidak ada kemiskinan. Kita harus memilih pemimpin yang benar, saudara-saudara. Silakan ikuti hati nuranimu. 6 hari berselang, giliran calon presiden nomor urut 01 Anies Rashid Baswedan berkunjung ke Batam. Anies memulai rangkaian kampanye terbatas di Kota Batam dengan mengunjungi pedagang dan relawan yang berada di Pasar Tos 3000 Jodoh. Program Bansos akan mengalami perubahan menjadi Bansos Plus. Bansos Plus itu artinya jumlahnya ditingkatkan, kemudian penerimanya banyak yang sebenarnya berhak tapi belum mendapatkan, mereka akan mendapatkan. Yang ketiga, akan ada pendampingan. Dengan begitu, Bansos Plus ini akan memberikan manfaat lebih besar dan akan membekali agar bisa memulai kegiatan wirausaha supaya bisa naik kelas secara ekonomi. Jadi inilah pesan yang kami sampaikan di Pasar Tos 3000. 2 pekan kemudian, pada 4 Februari 2024, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi Batam. Saat itu, di hadapan para pendukungnya, Mahfud MD berjanji akan fokus pada isu pemberantasan korupsi untuk menekan angka kemiskinan. Andainya di Indonesia ini tidak ada korupsi, mungkin orang miskin sudah habis. Oleh sebab itu ke depan, saudara sekalian, kita harus bersama-sama memerangi korupsi. Dari hasil untuk memerangi korupsi ini, kita tentu akan membangun kesejahteraan rakyat. Sebulan usai pelaksanaan Pileg dan Pilpres, persaingan untuk maju sebagai kandidat calon di Pilkada Batam mulai mencuat. Nama-nama tokoh seperti Amsakar Ahmad, Marlin Agustina, hingga Jeffrey Dean muncul ke publik. Lembaga Survei Liberta Institute LSLI mengumumkan hasil survei terkait Pilkada Batam. Dari 10 nama yang memiliki potensi menjadi pimpinan Batam 2024-2029, nama Amsakar Ahmad memiliki elektabilitas tertinggi yang mencapai 59,8%. Pilkadanya kita sudah di 2021, 22, dan 23. Kita setiap tahun kita survei. Mungkin yang besok intensitas besok udah bulan hitungannya. Kalau untuk provinsi sendiri seperti apa? Ada kita belum ada subvisi untuk yang ini ya, untuk provinsinya. Tapi nanti itu gambaran lainnya nanti kita kirimkan lah nanti. Tapi untuk saat ini fokus lebih ke kota. Ada di kota. Ya, biasanya posisinya sudah untuk Amsakar Irwansyah dengan posisi 50. Kesulitan, saya tahu saudara pasti saudara mendukung saya. Saat silaturahmi dengan relawan di Kota Batam,
Ketika rasa ingin menemani hari-harimu, Martabak Har hadir dengan pilihan lezat yang selalu membuatmu ketagihan. Martabak Har lebih dari sekadar martabak. Setiap rasa adalah kenikmatan yang wajib kamu coba. Martabak dengan tekstur empuk dan renyah di luar, dengan isian yang kaya rasa. Martabak Har selalu memberikan cita rasa terbaik. Bukan hanya martabak, kami juga menyajikan menu andalan lainnya seperti nasi biryani kambing, ayam tandoori, dan berbagai pilihan lainnya. Dan minuman spesial seperti Indian tea, teh tarik, dan aneka jus yang menyegarkan. Kunjungi kami di 2 cabang, di Botania dan Nagoya Tamrin, untuk menikmati semua kelezatan ini langsung dari tangan kami. Martabak Har, rasa yang selalu di hati. Datang di Hotel Bintang 3 terbaik di Kota Batam. Nikmati pengalaman makan malam yang tak terlupakan dengan city view mempesona. Kami menawarkan sajian kuliner istimewa yang menggugah selera. Rasakan sajian makan malam dengan menu pilihan terbaik di Gurindam Restoran. Bergabunglah bersama kami untuk menikmati momen weekend di setiap Jumat dan Sabtu malam. Reservasi sekarang dan buatlah momen-momen berharga bersama kolega, sahabat, keluarga, dan orang-orang terdekat Anda. Hotel Santika Batam, hospitality from the heart. Kesulitan, saya tahu saudara pasti saudara mendukung saya. Saat silaturahmi dengan relawan di Kota Batam. Anda masih bersama kami di Lensa Politik. Pesta demokrasi di Kota Batam semakin memanas. Langkah Amsakar Ahmad untuk maju Pilwako Batam sempat menemui rintangan. Amsakar Ahmad kesulitan mendapatkan mandat dari Partai Nasdem. Selain itu, calon-calon kuat maju Pilgub Kepri juga mulai muncul. Penghasilan membangun Kota Batam atau bisnis. Kesulitan, saya tahu saudara pasti saudara mendukung saya. Saat silaturahmi dengan relawan di Kota Batam. Amsakar Ahmad sempat mengancam akan keluar dari Partai Nasdem usai sulit mendapatkan surat mandat maju Pilwako Batam. Apapun ceritanya, semuanya tetap masih berproses karena saya sebagai bagian dari salah satu partai politik yang mesti berbicara secara baik dengan ketua umum saya terkait langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan ke depan. Tapi saya harus mengatakan secara pribadi bahwa statement yang dikeluarkan oleh rekan-rekan Partai Golkar ini insya Allah juga menjadi pikiran saya sama dengan yang saya pikirkan. Artinya
mudah-mudahan kami bisa sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan. Tak lama berselang, Partai Nasdem Kepri terhitung 7 Mei 2024 mulai melakukan penjaringan, pendaftaran, dan rekrutmen calon kepala daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota hingga 15 Mei 2024. Namun lagi-lagi, Amsakar Ahmad yang diwakili tim pendukungnya kala itu sempat tidak memperoleh formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah di DPW Partai Nasdem. Karena sulitnya memperoleh formulir pendaftaran, Amsakar Ahmad juga sempat berencana datang langsung ke DPP Nasdem untuk mengambil formulir pendaftaran. Telah disebutkan oleh Ketua Penjaringan bahwa hari Senin ini diharapkan saya hadir. Nah, saya sudah mempertimbangkan ya sekitar jam 3 ke atas nanti bagaimana situasinya, karena sampai dengan saat ini ada sejumlah opsi yang dapat kita pilih. Apakah nanti saya akan datang mendaftar sendiri atau saya minta melalui DPP mendaftarkan. Tapi prinsipnya sebagai kader Nasdem sampai dengan saat ini saya tetap dalam menguruskan kebijakan yang diambil oleh kebijakan apa yang sudah ditetapkan, ya saya akan berjalan pada koridor. Ya, Pak, dalam kata lain Bapak ini mau ke Jakarta sendiri menghadap Ketua Umum itu gimana, Pak? Ada waktunya nanti saya kasih. Sudah beberapa kali ketemu beliau. Ke depan nanti akan ada waktu yang tepat lah, waktu yang tepat saya akan kembali menghadap. Jelang akhir Juni 2024, nama politisi Lee Claudia Chandra mulai menghiasi perpolitikan di Batam. Mantan Ketua DPRD Tangerang Selatan itu disebut akan berdampingan dengan Amsakar Ahmad. Spanduk keduanya sempat muncul ke publik, namun tak lama spanduk itu menghilang. Terkait pemasangan spanduk, juru bicara Lee Claudia Chandra, Joko Prasetyo, menduga masyarakat Batam menginginkan Lee Claudia menjadi pendamping Amsakar Ahmad. Kalau itu kami tidak pernah pasang, ya, baik dari kami maupun tim ataupun relawan, tetapi kami sangat menghormati aspirasi dari masyarakat yang menginginkan Bu Claudia dan Pak Amsakar bersanding, ya. Tapi kan proses komunikasi politik terus berjalan. Kami hormati hal-hal tersebut, aspirasi tersebut, dinamika yang ada di masyarakat, kami sangat hormati. Berarti sejauh ini Ibu Lee Claudia tetap sebagai wali kota ya, Bang? Iya, Bang. Sampai hari ini DPP Partai Gerindra tetap menugaskan Ibu Lee Claudia Chandra sebagai calon wali kota. Sementara itu, dalam kontestasi Pilgub Kepri, beberapa tokoh di Kepulauan Riau mulai berani mengambil sikap, seperti yang dilakukan Bupati Karimun Aunur Rafiq yang mengikuti penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kepri di DPW PKB dan DPD PDI Perjuangan. Bupati Karimun yang dinilai berhasil melakukan pemerataan pembangunan di wilayah hinterland Karimun ini berharap partai politik memberikan ruang dan kesempatan baginya dengan memberikan dukungan maju pilkada. Pertama tadi mengantarkan berkas formulir pendaftaran sebagai calon wakil gubernur dalam proses pemilu kada 2024. Tadi di Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian pada sholat Jumat saya ke kantor DPD PDI Perjuangan Kepulauan Riau juga dan melakukan hal yang sama, pembagian formulir dan sekaligus pendaftaran sebagai calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Pilkada 2024 yang akan datang. Muncul juga isu duetnya Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dalam kontestasi Pilgub Kepri 2024. Ansar pun menanggapi santai terkait isu tersebut. Ia mengaku masih mengikuti dinamika pencalonan Pilkada Kepri dan tidak mau berkomentar lebih jauh karena tidak mau pernyataannya melebar dan menimbulkan spekulasi publik. Siap. Pak. Nggak masalah, Pak. Ya biar berjalan aja. Kalau saya jawab nanti kalian lebar-lebar.
Lembang Kota Batam. Kesulitan. Saya tahu saudara pasti saudara mendukung saya. Saat silaturahmi dengan relawan di Kota Batam. Selamat pagi. Selamat datang di Hotel Bintang 3 terbaik di Kota Batam. Nikmati pengalaman makan malam yang tak terlupakan dengan city view mempesona. Kami menawarkan sajian kuliner istimewa yang menggugah selera. Rasakan sajian makan malam dengan menu pilihan terbaik di Gurindam Restoran. Bergabunglah bersama kami untuk menikmati momen weekend di setiap Jumat dan Sabtu malam. Reservasi sekarang dan buatlah momen-momen berharga bersama kolega, sahabat, keluarga, dan orang-orang terdekat Anda. Hotel Santika Batam, hospitality from the heart. Ketika rasa ingin menemani hari-harimu, Martabak Har hadir dengan pilihan lezat yang selalu membuatmu ketagihan. Martabak Har lebih dari sekadar martabak. Setiap rasa adalah kenikmatan yang wajib kamu coba. Martabak dengan tekstur empuk dan renyah di luar, dengan isian yang kaya rasa. Martabak Har selalu memberikan cita rasa terbaik. Bukan hanya martabak, kami juga menyajikan menu andalan lainnya seperti nasi biryani kambing, ayam tandori, dan berbagai pilihan lainnya. Dan minuman spesial seperti Indian tea, teh tarik, dan aneka jus yang menyegarkan. Kunjungi kami di 2 cabang, di Botania dan Nagoya Tamrin, untuk menikmati semua kelezatan ini langsung dari tangan kami. Martabak Har, rasa yang selalu di hati. Kesulitan. Saya tahu saudara pasti
Amsakar Ahmad mulai menjadi primadona di perpolitikan Batam. Sejumlah partai politik mulai memberikan dukungan padanya untuk maju sebagai calon wali kota Batam. Bahkan Amsakar Ahmad sempat berpotensi melawan kota kosong. Namun keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah mengubah peta politik di Batam. Kesulitan, saya tahu saudara pasti saudara mendukung saya. Saat silaturahmi dengan relawan di Kota Batam. Duet pasangan Amsakar Ahmad dan Lee Claudia Chandra mulai terang. Lee Claudia Chandra menilai selain elektabilitas Amsakar yang tinggi, sosok politisi Nasdem itu juga dinilai memiliki visi dan misi yang menarik, serta sejalan dengannya dalam memajukan kota Batam. Lee Claudia menegaskan Amsakar merupakan pilihan yang tepat untuk berjuang bersama dalam menata kota Batam yang lebih baik. Chat dengan Pak Amsakar, saya ngobrol dengan beliau, kami banyak berbicara. Saya lihat Pak Am punya visi dan misi yang sama dengan saya untuk memajukan kota Batam. Akhirnya saya menyampaikan ke pimpinan saya dan kami menjatuhkan pilihan dengan Pak Amsakar. Usai resmi jalan bersama mengarungi kontestasi Pilkada Batam, pasangan Amsakar Lee Claudia mulai didukung banyak partai politik. Hingga akhir Juli, total 10 partai politik telah mendukung pasangan ini. Beberapa persiapan sudah kita lakukan. Yang pertama, mematangkan persoalan rekomendasi atau SK dari berbagai partai politik. Alhamdulillah progresnya sudah berjalan sebagaimana yang sudah diberitakan oleh rekan-rekan semua. Yang kedua, terus konsolidasi saya bersama Ibu Lee Claudia untuk mematchingkan atau konsolidasi ini untuk mematangkan agar pada saat rencana deklarasi itu sudah betul-betul sesuai dengan yang kita pikir. Koalisi gemuk ke satu pasangan calon ini membuat Batam berpotensi melawan kota kosong. Marlin Agustina dan Jeffrey Dean yang digadang-gadang melawan pasangan Amsakar Lee Claudia justru belum mendapat restu, sebab tersisa hanya PKS dan PDIP yang belum menentukan arah dukungan. Isu melawan kota kosong pun mendapat tanggapan dari berbagai pengamat. Salah satunya pengamat politik Universitas Riau Kepulauan Tibrani. Menurutnya, kota kosong tidak merusak demokrasi, namun dipastikan akan terjadi kemunduran demokrasi. Kan tadi saya katakan demokrasi itu atau pemilu atau politik itu tidak bisa juga semua direkayasa. Tadi ada banyak yang dikatakan spontanitas terjadi apa adanya. Ketika hasil survei, ya, kalau secara akademik survei dari data dipakai, kalau satu orang itu yang mendominasi hasil surveinya, maka secara logika partai lain mungkin berpikir kalau melawan dia nih mungkin kita bisa menang nggak? Nah, kalau kalah itu apa? Jadi orang berpikir gimana kita ikut dalam kemenangan itu. Jadi kalau merusak belum ya, karena itu berlaku masih transparan, masih cair, bisa negosiasi dan sebagainya. Jadi kalau merusak kurang pas menurut saya. Namun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah mengubah peta politik di Batam. Pengamat politik sekaligus dosen Unrika Batam, Linayati Lestari, mengatakan putusan MK tersebut berdampak terhadap seluruh partai politik meskipun tidak memiliki kursi di legislatif. Selain itu, putusan MK diyakini dapat mengubah peta politik di daerah, seperti Kota Batam yang berpotensi terjadi pilkada melawan kota kosong.
sendiri ya Mbak ya, akan mengubah peta politik di Batam, di Kepri, bahkan mungkin di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Karena kan ini termasuk yang apa ya, keputusan yang mengejutkan begitu. Tapi setiap apapun setelah pemilihan presiden kan emang kesannya mengejutkan ya. Cuma nanti tinggal bagaimana diadaptasikan di masing-masing daerah. Kalau di Kepri kan jelas kemarin PKS coba narik dukungannya kan, bukan coba sih, karena memang sudah menarik dukungannya, jadi otomatis pasti konstelasinya juga akan berubah. Ini kan mendekatinya seminggu menuju tanggal 27 ya, ini akan terus tetap bergerak lah model-model konsolidasi parpol ini, partai lagi genting-gentingnya lah seminggu terakhir ini. Harapannya kan agar tenang begitu, tapi tenangnya rupanya tidak terjadi. Jangankan tidak terjadi di masyarakat, di elit pun sebenarnya tidak tenang hari ini gitu. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam, Nuryanto, menilai putusan MK sebagai mukjizat politik. Dengan putusan tersebut, PDIP pun berencana mengusung calonnya sendiri. Akan bersyukur alhamdulillah, gitu ya. Karena khususnya bicara Batam, bahwa di Batam isunya kan sudah melawan kota kosong, maknanya buktinya tinggal PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan sejauh ini selama ini sudah berjuang secara optimal untuk komunikasi dengan partai-partai supaya tidak melawan kota kosong, gitu. Kenapa demikian? Karena PDI Perjuangan sampai saat ini, sampai sekarang berbanding lurus dengan pusat. Bagaimana kita selalu komitmen konsisten untuk menegakkan berdirinya demokrasi itu bisa berjalan dengan baik dan hidup. Jelang penutupan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Batam di KPU Batam pada 29 Agustus 2024, pasangan Nuryanto dan Harti Selamat Hud mendaftarkan diri, sehingga Amsakar Li Claudia tidak jadi melawan kota kosong. Ingin mau berusaha, kami akan fasilitasi dengan mudah, sehingga lapangan kerja di kota Batam insya Allah akan banyak di mana-mana. Sehingga dengan begitu banyak lapangan kerja yang terbuka, tentu pengangguran di kota Batam akan berkurang, insya Allah hilang sama sekali. Isu-isu sara pasti tidak akan kami lakukan. Kami ingin melakukan kerja-kerja benar, kerja-kerja politik yang jujur, kerja-kerja politik yang transparan dan terbuka. Insya Allah kami tidak ada akan menyakiti apapun, dan kami katakan bahwa kemenangan sesungguhnya yang paling esensi adalah yang dikatakan oleh Cak Nun tadi, membuat Batam happy, bukan Batam yang bergolak. Saya rasa demikian. Saya tahu saudara pasti saudara mendukung saya. Saat silaturahmi dengan relawan di Kota Batam. Semestinya kita faham berperanan besar terhadap tubuh manusia dan wanita baik pria. Inilah lokasi kelenjar ataupun kilang tiroid badan manusia yang berbentuk butterfly. Menstruasinya berhenti dengan kadar 12 bulan berturut-turut. Saksikan talk show kesehatan Harmoni Hormon Wanita bersama Dr. Linda Mathasin, CEO Sky Hill Clinic. Setiap hari Sabtu pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri.
Ketika rasa ingin menemani hari-harimu, Martabak Har hadir dengan pilihan lezat yang selalu membuatmu ketagihan. Martabak Har lebih dari sekadar martabak. Setiap rasa adalah kenikmatan yang wajib kamu coba. Martabak dengan tekstur empuk dan renyah di luar, dengan isian yang kaya rasa. Martabak Har selalu memberikan cita rasa terbaik. Bukan hanya martabak, kami juga menyajikan menu andalan lainnya seperti nasi biryani kambing, ayam tandoori, dan berbagai pilihan lainnya. Dan minuman spesial seperti Indian tea, teh tarik, dan aneka jus yang menyegarkan. Kunjungi kami di 2 cabang, di Botania dan Nagoya Tamrin, untuk menikmati semua kelezatan ini langsung dari tangan kami. Martabak Har, rasa yang selalu di hati. Selamat datang di Hotel Bintang 3 terbaik di Kota Batam. Nikmati pengalaman makan malam yang tak terlupakan dengan city view mempesona. Kami menawarkan sajian kuliner istimewa yang menggugah selera. Rasakan sajian makan malam dengan menu pilihan terbaik di Gurindam Restoran. Bergabunglah bersama kami untuk menikmati momen weekend di setiap Jumat dan Sabtu malam. Reservasi sekarang dan buatlah momen-momen berharga bersama kolega, sahabat, keluarga, dan orang-orang terdekat Anda. Hotel Santika Batam, hospitality from the heart. Datang di Hotel Bintang 3 terbaik di Kota Batam. Nikmati pengalaman makan malam yang tak terlupakan dengan city view mempesona. Kami menawarkan sajian kuliner istimewa yang menggugah selera. Rasakan sajian makan malam dengan menu pilihan terbaik di Gurindam Restoran. Bergabunglah bersama kami untuk menikmati momen weekend di setiap Jumat dan Sabtu malam. Reservasi sekarang dan buatlah momen-momen berharga bersama kolega, sahabat, keluarga, dan orang-orang terdekat Anda. Hotel Santika Batam, hospitality from the heart.
Di penghujung tahun 2024, jelang Pilkada 27 November, berbagai pelanggaran aparatur sipil negara menciderai pesta demokrasi. Ada yang dinyatakan melanggar, ada juga yang menilai Bawaslu tak netral. Sebelum Pilkada serentak berlangsung, batalnya pelaksanaan debat kedua di Batam juga sempat menjadi sorotan publik. Rangkuman ini sekaligus menutup lensa politik 2024. Saya Flavia Donella Bangun atas nama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat menyambut tahun baru 2025. Mari kita songsong tahun baru dengan penuh semangat. Penghasilan membangun Kota Batam atau bisnis. Kesulitan. Saya tahu saudara pasti saudara mendukung saya. Saat silaturahmi dengan relawan di Kota Batam. Memasuki masa kampanye 2024, dugaan pelanggaran netralitas ASN menghiasi perpolitikan Kota Batam. Lurah Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung dilaporkan ke Bawaslu. Berdasarkan kajian Bawaslu Batam, lurah tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Untuk Kelurahan Sungai Pelunggut, kita sudah klarifikasi, sudah buat kajian dan sudah kita plenokan juga kemarin, dan hasil keputusan kita merekomendasi ke BKN sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN. Jadi Bawaslu itu kan finish di rekomendasi, dan itu per hari ini akan kita register ke akunnya BKN dan kita laporkan. Ini kan udah banyak ASN yang dilaporkan. Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran, apa sih sanksi untuk ASN tersebut? Untuk sanksinya itu enggak domainnya Bawaslu. Bawaslu hanya merekomendasi, sanksinya itu di instansi terkait. Tidak hanya Lurah Sungai Pelunggut, dugaan netralitas juga terjadi di Kecamatan Batu Ampar. Camat dan sejumlah oknum lurah dilaporkan ke Bawaslu pada Jumat 4 Oktober 2024. Laporan tersebut dinilai Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itoloha Gaho, telah memenuhi syarat material dan formil. Terkait laporan Camat Batu Ampar itu LP 06. Itu sudah kemarin kita sudah plenokan, sudah kita buat kajian awal dan memenuhi unsur syarat material dan formil, dan sudah kita register. Hari ini akan kita klarifikasi pihak-pihak terkait, terlapor dan pelapor, dan mungkin pihak-pihak terkait yang bisa mendukung bukti-bukti dari laporan tersebut. Untuk kejadian itu kapan sih, Pak? Untuk kejadian itu kita masih belum bisa pastikan ya, hanya kan kita perlu dalamin dulu nanti kejadiannya. Tapi laporannya apakah hanya camat itu sendiri atau ada? Camat dan lurah. Lurah berapa banyak lurah? Pokoknya ada beberapa lurah yang dibuat di laporan. Nanti saya sampaikan nanti. Namun setelah dilakukan kajian dan klarifikasi, Bawaslu Batam menghentikan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang melibatkan camat dan 4 lurah Batu Ampar karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Foto diketahui diambil jauh sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah. Pelapor kasus ini Binsar Hadomuan Pasaribu merasa kecewa dengan Bawaslu yang menghentikan laporan tersebut. Menurutnya, Bawaslu mengabaikan tentang edukasi berdemokrasi yang benar. Tindakan Bawaslu berpotensi menciptakan aliran sesat berdemokrasi, mengingat bukti foto dalam laporan tersebut jelas melanggar aturan. Selain berfoto dengan latar belakang salah satu paslon, dalam foto tersebut juga ada salah satu calon. Bahkan foto beberapa oknum tersebut juga berpose melambangkan huruf L. Binsar menilai keputusan Bawaslu merupakan bentuk keberpihakan terhadap calon.
Kan sudah jelas di situ dalam gambar tersebut pihak-pihak ataupun oknum-oknum ASN yang kami laporkan ini mereka berfoto dengan latar belakang itu, di latar belakang background tersebut adanya pasangan calon, dengan juga berfoto dengan pasangan calon, bahkan ada juga di situ tertampil partai-partai pendukung berfoto dengan simbol terhadap salah satu paslon. Itu kan salah satu bentuk keberpihakan dan itu merupakan pelanggaran baik dalam pandangan kami. Namun seakan-akan di sini Bawaslu menganulir, ya kan? Ini sama hal Bawaslu ini seperti wasit pertandingan kualifikasi di Piala Dunia 2026 Indonesia lawan Bahrain, begitu ya kan? Justru kami melihat di sini adanya justru Bawaslu dugaan tidak netral dalam pemeriksaan. Pelapor bersama tim kuasa hukum berencana melaporkan Bawaslu ke DKPP dan menindaklanjuti sikap ASN tersebut ke Kemendagri. Pihaknya juga bersiap turun ke jalan meminta Pemko Batam segera melakukan pembersihan terhadap ASN yang melakukan keberpihakan kepada salah satu calon. Kapan pemberitahuan penghentian laporan kita disampaikan? 2 hari yang lalu disampaikan. 2 hari yang lalu, berarti sekitar tanggal 9. Apa langkah ke depan kamu? Langkah ke depan kami telah mengumpulkan beberapa ide. Pertama, kami akan menyampaikan sikap Bawaslu ini ke DKPP dan kami juga akan menindaklanjuti sikap ASN ini ke Kemendagri untuk melaporkan ini ke Kemendagri, dan kami atas nama rakyat akan turun ke jalan menuntut Pemko Batam untuk segera melakukan bersih-bersih terhadap ASN yang mengalami keberpihakan kepada paslon dalam pilkada tahun 2024. Sementara itu, Bawaslu menanggapi santai terkait pelapor yang ingin membuat laporan ke DKPP. Kita kaji, kita klarifikasi, kegiatan itu jauh sebelum pendaftaran. Gitu. Kegiatan itu kegiatan apa? Apanya? Kegiatannya sendiri itu kegiatan apa? Kegiatan sendiri itu sebetulnya ini sih masuk inti itu ya, nggak bisa kita kemukakan ya, masuk inti yang diklarifikasi. Dalam artian kegiatan itu terjadi tanggal 14 Agustus. Tapi foto itu diambil di mana, Bang, lokasi? Di mana? Foto itu diambil di lokasinya itu di mana? Kalau sesuai dengan pelapor itu di salah satu ruko di dekat vihara itu. Ya, di situ. Ini dari hasil pleno kita siapa? Hasil dari pleno kita itu tidak terbukti dugaan pelanggaran produk hukum lainnya atau perundangan lainnya. Artinya tidak memenuhi unsur. Tidak memenuhi unsur. Laporannya dihentikan. Iya, betul. Memasuki masa debat kampanye, suasana politik Batam semakin memanas. Bahkan debat putaran kedua Pilwako Batam batal digelar. Ketua KPU Batam Mawardi menyebut batalnya debat kedua karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan dan takut terjadi kericuhan. Selain itu, ada keinginan paslon yang tidak bisa diakomodir oleh tatip yang sudah dibuat sejak awal. Malam sebelum debat, perwakilan kedua paslon telah membuat kesepakatan di luar tatip. Namun karena tidak ada berkas yang ditandatangani sebagai bukti, maka kesepakatan tersebut tidak berlaku. Regulasi yang kami jalankan sesuai dengan SK 1316 ya, terkait dengan petunjuk teknis kampanye pemilu, yaitu terkait dengan tatip. Nah, di tatip inilah sebenarnya yang kemudian ada yang tidak terakomodir. Jadi sehingga tadi pasangan calon ada yang tidak terakomodir sehingga tidak dapat dilaksanakan. Keberatan gitu ya, Pak ya? Yang tidak ada. Apakah benar, Pak, karena penggunaan catatan dan handphone, Pak, yang menjadi masalah calon akhirnya menolak untuk melanjutkan debat? Bukan itu juga saya kira, karena di
di Juknis itu 13-16 itu memang tidak ada dibahas terkait dengan penggunaan handphone ya. Di sana tidak ada. Jadi untuk hal itu saya kira memang harus perlu kesepakatan dari kedua belah pihak terhadap pasangan calon. Batalnya debat kedua membuat paslon 01 calon wali kota dan wakil wali kota Batam Nuryanto Hardi Slamet Hud kecewa. Nuryanto menilai ada pihak yang sengaja membuat skenario agar pelaksanaan debat ini batal dilangsungkan. Ini ada permainan apa, ini ada skenario apa? Artinya kita kan harus menghargai, menghormati penyelenggara KPU. Ya, kami ini peserta, kami taat patuh pada aturan KPU yang sudah disepakati bersama-sama. Ya kan? Ini sekarang udah dibuka, ditutup, baru datang. Ini artinya saya melihat ada peserta mengatur penyelenggara, ini yang kami sayangkan. Pengamat politik pun menilai batalnya debat kedua membuat masyarakat, konstituen, dan forum debat kecewa melihat dari persiapan yang sudah dilakukan oleh penyelenggara yang cukup mewah. Dinayati beranggapan gagalnya pelaksanaan debat kedua secara tidak langsung akan mempengaruhi partisipasi pemilih pada kontestasi Pilkada Batam tahun 2024. Diekspektasikan begitu, karena kan debat model begini pasti selalu ada kemungkinan begitu ya. Cuman yang cukup menyedihkan hari ini adalah sebenarnya menyedihkan ya, karena mengecewakan banyak pihak. Ya, masyarakat pemilih itu sendiri, pihak penyelenggara. Kalau pihak penyelenggara mungkin tidak terlalu. Kenapa? Karena anggaran mereka juga sudah turun gitu ya. Cuman yang tadi yang dikecewakan adalah masalah pemilih, kemudian konstituen mereka sendiri, sama forum debat ini sendiri begitu. KPU cukup dibuat bahasanya, tapi cukup dibuat pusing juga dengan kondisi yang seperti ini gitu. Artinya kan sebelum debat juga tidak langsung debat, pasti ada LO dulu dari setiap pasangan calon begitu. Artinya sebelum debat itu sudah fix semua, sudah fix semua persiapannya begitu. Tinggal di hari hanya pelaksanaan. Setelah Pilkada serentak 27 November 2024, pleno penghitungan suara mulai dilakukan pada awal Desember. Proses pleno penghitungan suara tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi berjalan dengan lancar. Untuk Pilgub Kepri, pasangan Ansar Nyanyang unggul atas Rudi Rafiq. Sementara untuk Pilkada Kota Batam, pasangan Amsakar Li Claudia unggul dari pasangan Nuryanto Hardi. Di Kota Tanjung Pinang, pasangan Lis Raja ungguli Rahma Riza. Di Kabupaten Karimun, pasangan Iskandar Syah Roki unggul dari dua paslon lainnya. Di Kabupaten Lingga, pasangan Muhammad Nizar Nofrizal unggul dari pasangan alias Welo dan Muhammad Isa. Di Kabupaten Bintan, Robi Debi ungguli Kota Kosong. Pemilihan tahun ini tingkat partisipasi pemilih sangat rendah. Bahkan beberapa daerah ada yang tidak mencapai 50%. Penghasilan membangun Kota Batam atau bisnis kesulitan. Saya tahu saudara pasti saudara mendukung saya. Saat silaturahmi dengan relawan di Kota Batam. Batam TV, inspirasi Kepri.